Ada 3 tantangan utama dalam demokrasi ini. Yang pertama adalah politik uang, money politics. Ini merusak banyak hal. Kekuatan uang menentukan banyak hal. Lalu apa kabar bagi putra-putri terbaik bangsa yang tidak punya kekuatan uang yang besar? Apakah kemudian tidak punya hak untuk dipilih dan menjadi pemimpin bagi mereka, bagi masyarakat kita? Ini berbahaya. Yang kedua adalah identity politik. Tadi Pak Karni menyampaikan polarisasi. Politik identitas ini memang bukan sesuatu yang baru. Tetapi ketika dieksploitasi secara berlebihan, apakah itu suku, agama, etnisitas, dan lain-lain, ini luar biasa berbahayanya. Harganya terlalu mahal ketika kerusakan terjadi. Tapi sekarang semakin banyak yang tergoda dan menggoda untuk menggunakan politik jalan pintas, yaitu mengeksploitasi identitas tertentu. Sehingga yang diadu bukan gagasan, bukan kontestasi intelektual, bukan kontestasi kapasitas kepemimpinan, tetapi yang diadu adalah sentimen primordial, suku, agama, etnis, dan lain-lain. Sekali lagi ini tidak sehat dan berbahaya bagi persatuan dan kerukunan bangsa kita. Nah, yang ketiga adalah post-truth politics, politik fitnah. Komunikasi politik, Pak Effendi Ghazali, kita tahu bahwa makin kesini dunia makin digital, makin cepat, makin murah, makin gampang bagi seseorang untuk menghancurkan karakter yang lainnya. Politik fitnah bukan sesuatu yang baru, tetapi di era digital menjadi semakin membabi buta. Hoax, black campaign, hate speech, mudah sekali. Buzzers, berapa banyak di antara kita, saya pikir Pak Karni, Bapak bertiga, kita pernah menjadi korban itu. Secara masif terstruktur, ada yang memproduksi dan menyebarluaskan fitnah dan kebohongan. Kita tahu kebohongan yang diulang-ulang secara sistematis seolah menjadi kebenaran yang bapak. Kita bisa fokus pada penguatan sektor ekonomi rakyat ini. Karena UMKM kita ini luar biasa. Kalau kita bisa menggeliatkan UMKM ini dengan berbagai pendampingan, penguatan, dan juga support yang tiada henti dari pemerintah, maka lambat laun akan semakin berdaya. Yang paling terdampak juga adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Ini yang luar biasa saat ini juga perlu mendapatkan perhatian kita. Anak-anak kita, masalah pendidikan juga, kualitas pendidikan kita juga harus kita evaluasi terus. Bahkan Sekjen PBB mengingatkan akan terjadi disaster, generational catastrophe. Jika ini terus berlangsung, anak-anak kita, generasi penerus kita juga akan terdampak kualitasnya. Sedangkan kita tahu, berbicara bonus demografi yang katanya akan memasuki masa puncaknya di tahun 2030 sampai 2035, maka bonus demografi itu tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi, tanpa bonus prestasi. Kita harus menginternalisasi spirit ini dan tentunya dengan berupaya memperbaiki sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Semua yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, human capital, itu menjadi prioritas kita. Kita boleh belajar dari sejumlah negara yang juga sangat concern, sangat peduli untuk membangun sumber daya manusianya. Bukan berarti infrastruktur fisik tidak penting. Itu baik dan menjadi enabler dari pembangunan jangka panjang. Tetapi saya sering mengutip ya, Amartya Sen, seorang peraih Nobel Ekonomi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tanpa pembangunan sumber daya manusia ibaratnya membangun istana pasir di pinggir pantai. Dengan demikian tentu fokusnya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia kita ini sehingga memiliki produktivitas yang tinggi, inovasi, dan melipat gandakan itu semua menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ingin mengomentari masalah demokrasi, hukum, dan keadilan di negeri kita. Kita tahu bahwa demokrasi bukanlah sistem politik yang sempurna, banyak kurangnya. Tetapi jika dijalankan dengan benar, bertanggung jawab, hampir pasti demokrasi lebih baik dibandingkan sistem-sistem politik lainnya di dunia. Demos kratos, kekuasaan di tangan rakyat. Realitasnya, banyak sudah disampaikan tadi oleh Pak Anies, Pak Sandi, dan Pak Ridwan Kamil, masyarakat sering tidak dilibatkan secara menyeluruh atau utuh. Ada perwakilan tetapi mungkin menjadi sekedar formalitas. Sehingga yang seharusnya sebuah kebijakan publik diambil dengan penuh keyakinan,
walaupun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi memiliki legitimasi yang kuat ketika kebijakan publik itu diambil atas dasar masukan dan aspirasi berbagai kalangan masyarakat, terutama yang menjadi atau terdampak langsung atas kebijakan-kebijakan publik tersebut. Saya ingin generasi muda kita juga semakin menyadari bahwa pembangunan ini adalah lintas generasi, sehingga janganlah kemudian seolah-olah kita mudah sekali meniadakan, menegasikan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pemimpin dan pendahulu kita. Negara ini bukan berdiri 8 tahun terakhir ini saja, tapi merupakan keberlanjutan dari kepemimpinan dan generasi-generasi pendahulu kita. Apa yang sudah bagus, tidak malu-malu kita lanjutkan dan kita kembangkan. Apa yang belum baik kita perbaiki dan kita sempurnakan. Itu semangat dan falsafah politik Partai Demokrat juga, bahwa keberlanjutan itu keniscayaan, tetapi perubahan merupakan keharusan. Mudah-mudahan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tadi, termasuk juga yang benar-benar kita menjaga kelestarian alam kita, dan paling penting juga adalah pembangunan harus melibatkan semua, inklusif. Dalam alam demokrasi, berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan atas nama pembangunan terjadi kekerasan, terjadi masyarakat yang merasa tertinggal, tidak dilibatkan sebagai objek dan subjek pembangunan itu sendiri. Ini masalah keadilan, dan kita tahu ketidakadilan adalah sumber permasalahan bangsa. Mudah-mudahan jika justice ditegakkan, rule of law ditegakkan, demokrasi dipelihara, pembangunan kita bisa kita lakukan dengan cepat, dan tentunya membawa kebaikan untuk semua.